Selamat pagi teman-teman semua dan Prof. Lois Amalia. Pada pagi hari ini, kelompok 12 akan mempresentasikan PPT yang berjudul Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer di Dunia. Next slide. Sebelumnya yang terhormat kepada Profesor Dr. Lois Amalia, MAG, kami perkenalkan anggota kelompok dari kelompok 12. Yang pertama ada Firda Aulia, ada Fitriani Zahra, Asna Aminatul Haq, dan saya sendiri, Cindy Septianingsih. Nah, pembahasan kita pada pagi hari ini yang pertama ada pemikiran ekonomi Bakir Al-Sadr, yang kedua ada pemikiran ekonomi Muhammad Abdul Manan, yang ketiga ada pemikiran ekonomi Syekh Nawab Haidir Naqvi, yang keempat pemikiran ekonomi Monzerkaf, yang kelima pemikiran ekonomi Umar Chapra, yang keenam pemikiran ekonomi Abu A'la Al-Maududi, yang ketujuh pemikiran ekonomi Yusuf Qaradawi, dan yang kedelapan periode kontemporer 1930 sampai sekarang. Yang pertama mungkin akan dijelaskan oleh teman saya. Kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, yang pertama itu ada pemikiran ekonomi menurut Bakir Al-Sadr. Muhammad Bakir Al-Sadr merupakan pemikir muslim yang produktif dalam menghasilkan karya di berbagai bidang disiplin ilmu. Walaupun tidak memiliki latar belakang pendidikan formal di bidang ekonomi, akan tetapi piawai dalam menjelaskan pemikiran dan teori-teori ekonomi konvensional. Kesan apologi yang selama ini melekat pada pemikir Islam, ia tepis dengan kejernihan dan kecerdasan pemikirannya. Ia begitu akrab dengan karya-karya pemikir Islam klasik maupun modern, tapi ia juga paham pemikiran-pemikiran Barat yang berkembang. Penguasaannya terhadap sistem ekonomi kapitalis dan sosialis Marxis misalnya terlihat jelas di bagian awal kitab Iqtisaduna. Next. Terus ada konsep dan sistem ekonomi Islam. Al-Sadr memiliki pandangan yang berbeda dengan ekonomi muslim lain dalam melihat konsep dan sistem ekonomi Islam. Latar belakangnya sebagai ahli hukum Islam membuat ia memiliki pemikiran ekonomi tersendiri yang berbeda dengan pemikir ekonomi muslim lain yang memang memiliki latar belakang ilmu ekonomi, terutama ekonomi konvensional seperti Muhammad Abdul Manan, Muhammad Najatullah Siddiqi, Monzerkaf, Muhammad Umar Chapra, Khursyid Ahmad, dan Syekh Nawab Haidar Naqvi. Yang kedua itu ada hakikat ekonomi Islam. Menurut Al-Sadr, masalah ekonomi muncul karena adanya distribusi yang tidak merata dan adil sebagai akibat sistem ekonomi yang membolehkan eksploitasi pihak yang kuat terhadap pihak yang lemah. Yang kuat memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat kaya, sementara yang lemah tidak memiliki akses terhadap sumber daya sehingga menjadi sangat miskin. Karena itu, masalah ekonomi muncul bukan karena sumber daya yang terbatas, tetapi karena keserakahan manusia yang tidak terbatas. Selanjutnya ada pemikiran ekonomi Muhammad Abdul Manan. Manan termasuk salah satu pemikir ekonomi Islam kontemporer yang cukup menonjol. Kelebihan yang dimiliki dalam pemikirannya adalah karena karakteristik pemikiran ekonomi Islam Manan itu unik dibandingkan dengan ekonom lain. Manan pada dasarnya adalah sosok neoklasik, pencerminan dari output pendidikan ekonomi konvensional, output pendidikan yang ia terima. Manan memilih metode eklektik dalam pandangannya, dan bahkan meminjam gagasan dari mazhab-mazhab di dalam tradisi ekonomi Barat yang lebih radikal dan terisolasi. Adapun beberapa pemikiran ekonomi Bakir Al-Sadr, yang pertama itu Islamic Economic Theory and Practice 1970 dan The Making of Islamic Economy Society 1984. Next. Konsep ekonomi Islam. Pada masalah kelangkaan, Manan berpendapat bahwa dalam ekonomi manapun, kelangkaan itu sama saja dan dianggap sebagai masalah ekonomi. Perbedaannya adalah sistem ekonomi Islam dibanding sistem ekonomi lain adalah sifat motivasional yang mempengaruhi pola, struktur, arah, dan komposisi penduduk, distribusi, dan juga konsumsi.
Dengan demikian, tugas utama ekonomi Islam adalah menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi asal-usul permintaan dan penawaran, sehingga dimungkinkan untuk mengubah keduanya ke arah distribusi yang lebih adil. Manan mengembangkan ekonomi Islam berdasarkan pada beberapa sumber hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah Nabi, Ijma atau Qiyas, dan sumber hukum lainnya. Next. Terus ada langkah-langkah operasional untuk mengembangkan ilmu ekonomi Islam. Yang pertama itu menentukan basic economic function yang secara umum ada dalam semua sistem tanpa memperhatikan ideologi yang digunakan, seperti fungsi konsumsi, produksi, dan distribusi. Kedua, menetapkan beberapa prinsip dasar yang mengatur basic economic function yang berdasarkan pada syariah dan tanpa batas. Misalnya, sikap moderation dalam berkonsumsi. Yang ketiga itu mengidentifikasi metode operasional berupa penyusunan konsep atau formulasi. Karena pada tahap ini pengembangan teori dan disiplin ekonomi Islam mulai dibangun. Pada tahap ini mulai mendeskripsikan tentang fungsi, perilaku, variabel, dan sebagainya. Yang keempat itu ada menentukan jumlah yang pasti akan kebutuhan barang dan jasa untuk mencapai tujuan pada tingkat individual atau agregat. Yang kelima, mengimplementasikan kebijakan yang telah ditetapkan pada langkah keempat. Langkah ini dilakukan baik dengan pertukaran melalui mekanisme harga maupun transfer payment. Yang keenam, melakukan evaluasi atas tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dan yang terakhir, membandingkan implementasi kebijakan yang ditetapkan pada langkah dengan pencapaian yang diperoleh. Pada tahap ini perlu melakukan review atas prinsip yang ditetapkan pada langkah kedua dan merekonstruksi konsep-konsep yang dilakukan pada tahap ketiga, keempat, dan juga kelima. Next. Selanjutnya, ada keunggulan ekonomi Islam. Asumsi dasar yang dikemukakan Abdul Manan itu pertama, Manan tidak percaya kepada harmony of interest yang terbentuk oleh mekanisme pasar seperti teori Adam Smith. Sejatinya, harmony of interest hanyalah angan-angan yang utopis, karena pada dasarnya setiap manusia mempunyai naluri untuk menguasai pada yang lain. Hawa nafsu ini jika tidak dikendalikan, maka cenderung akan merugikan pada yang lain. Begitu pula kehidupan kapitalistik yang saat ini tengah terjadi, di mana kepentingan pihak-pihak yang kuat secara faktor produksi dan juga kekuasaan mendominasi percaturan kehidupan. Yang kedua ada penolakannya pada Marxis. Teori perubahan Marxis tidak akan mengarah pada perubahan yang lebih baik. Teori ini hanyalah reaksi dari kapitalisme yang jika ditarik garis merah tidak lebih dari solusi yang tidak tuntas. Bahkan lebih jauh, teori ini tuh cenderung tidak manusiawi karena mengabaikan naluri manusia yang fitrah, di mana setiap manusia mempunyai kelebihan antara satu dan yang lainnya, dan itu perlu mendapatkan reward yang berarti. Yang ketiga, ada Manan menyebarkan gagasan perlunya melepaskan diri dari paradigma kaum neoklasik positivis dengan menyatakan bahwa observasi harus ditujukan kepada data historis dan wahyu. Keempat, Manan menolak gagasan kekuasaan produsen atau kekuasaan konsumen. Hal tersebut menurutnya akan memunculkan dominasi dan eksploitasi dalam kenyataannya. Sistem kapitalistik yang ada pada saat ini dikotomi kekuasaan produsen dan kekuasaan konsumen tak terhindarkan. Yang kelima, dalam hal pemilikan individu dan swasta, Manan berpendapat bahwa Islam mengizinkan pemilikan swasta sepanjang tunduk pada kewajiban moral dan etik. Dia menambahkan bahwa semua bagian masyarakat harus memiliki hak untuk mendapatkan bagian dalam harta secara keseluruhan. Namun, setiap individu tidak boleh menyalahgunakan kepercayaan yang dimilikinya dengan cara mengeksploitasi pihak lain. Dan yang terakhir, keenam, dalam mengembangkan ilmu ekonomi Islam, langkah pertama Manan adalah menentukan basic economic function yang secara sederhana meliputi 3 fungsi, yaitu konsumsi, produksi, dan distribusi. Next. Ciri-ciri dan kerangka institusional. Yang pertama ada kerangka sosial dalam hubungan yang terpadu antara individu, masyarakat, dan juga negara.
Manan menekankan bahwa ekonomi berpusat pada individu karena menurutnya masyarakat dan negara ada karena adanya individu. Ekonomi Islam harus digerakkan oleh individu yang patuh pada agama dan bertanggung jawab pada Allah dan masyarakat. Menurutnya, kebebasan individu dijamin oleh kontrol sosial dan agama. Yang kedua itu ada kepemilikan swasta yang relatif dan kondisional. Dalam hal ini, Manan mendukung pandangan yang menyatakan bahwa kepemilikan absolut terhadap segala sesuatu hanyalah pada Allah saja. Manusia dalam posisinya sebagai khalifah di muka bumi bertugas untuk menggunakan semua sumber daya yang telah disediakan olehnya untuk kebaikan dan kemaslahatannya. Yang ketiga, ada mekanisme pasar didukung oleh kontrol, pengawasan, dan kerjasama dengan perusahaan negara terbatas. Dalam upaya pencapaian titik temu antara sistem harga dan perencanaan negara, Manan mengusulkan adanya bauran yang optimal antara persaingan, kontrol yang terencana, dan kerjasama yang bersifat sukarela. Dan yang keempat, implementasi zakat dan penghapusan bunga atau riba. Menurut Manan, zakat selain harus dilihat sebagai alat manajemen bagi keadilan ekonomi, juga harus mempertimbangkan apresiasi atau depresiasi terhadap nilai uang yang ditentukan karena zakat merupakan sumber utama penerimaan negara, namun tidak dipandang sebagai pajak, melainkan lebih sebagai kewajiban agama, yaitu sebagai salah satu rukun Islam. Terus dengan mudorobah, tidak saja semangat Qur'ani akan lebih terpenuhi, namun pada saat yang sama penciptaan lapangan kerja dan pembangkitan kegiatan ekonomi akan lebih sejalan dengan norma kerjasama menurut Islam. Next. Baik, selanjutnya akan dipaparkan oleh pemateri selanjutnya. Saya persilakan. Baiklah, selanjutnya yang keempat yaitu konsep konsumsi. Menurut Abdul Manan, konsumsi merupakan bagian yang sangat penting dalam kajian ekonomi. Konsumsi tidak hanya sekedar bagaimana menggunakan hasil produksi. Konsumsi Islam harus dapat menciptakan sebuah distribusi pendapatan dan kekayaan atau ekonomi yang adil. Dan yang kelima, konsep distribusi. Beliau juga memandang kepedulian Islam secara realistis kepada si miskin demikian sebesar sehingga Islam menekankan pada distribusi pendapatan secara merata dan merupakan pusat berputarnya pada produksi dalam suatu negara Islam. Beliau juga berpendapat bahwa distribusi merupakan basis fundamental bagi alokasi sumber daya. Oke, selanjutnya. Dan yang keenam yaitu konsep produksi. Beliau juga berpendapat bahwa produksi terkait dengan utility atau penciptaan nilai guna, agar dapat dipandang sebagai utility dan mampu meningkatkan kesejahteraan, maka barang dan jasa yang diproduksi harus berupa hal-hal yang halal dan menguntungkan, yaitu hanya barang dan jasa yang sesuai dengan aturan syariah. Selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi menurut Syed Nawat Haidir Naqvi. Menurut beliau, ekonomi Islam berakar pada pandangan dunia. Khas Islam dan premis-premis nilainya diambil dari ajaran-ajaran etik sosial, Al-Quran, dan Sunnah. Ekonomi Islam berpijak pada landasan hukum yang pasti, yang mempunyai manfaat untuk mengatur masalah kemasyarakatan, sehingga hukum harus mampu menjawab segenap masalah manusia, baik masalah yang besar sampai sesuatu masalah yang belum dianggap masalah. 16 sumber hukum yang diakui sebagai landasan hukum ekonomi Islam terdiri dari Al-Quran, hadis, ijtihad, qiyas, dan sumber hukum yang lainnya seperti urf, istihsan, istislah, istishab, dan maslahah mursalah. Maaf, masih materi yang sebelumnya. Ekonomi syariah atau istilah lain yang menyebutnya dengan ekonomi Islam merupakan suatu sistem perekonomian yang diatur berdasarkan syariat Islam. Tentunya yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Orang awam sering membedakan bahwa sistem ekonomi kapitalis
kapitalis liberal dibangun dengan prinsip menang kalah. Siapa yang kuat, dialah yang mendominasi, dan dialah yang jaya atau menang. Sedangkan ekonomi Islam atau ekonomi syariah mempunyai prinsip kebersamaan. Dan yang lebih penting, rekomendasi langsungnya dari pemandang otoritas, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, Al-Quran dan Sunnah menjadi referensi yang mutlak. Boleh ke slide selanjutnya. Yang selanjutnya yaitu pemikiran ekonomi menurut Monzer Al-Kaf. Menurut beliau, Monzer Al-Kaf termasuk orang pertama yang mengaktualisasikan analisis penggunaan beberapa institusi Islam, seperti zakat terhadap agregat ekonomi, seperti simpanan, investasi, konsumsi, dan pendapatan. Hal ini dapat dilihat dalam bukunya yang berjudul Ekonomi Islam, Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam, dan diterbitkan pada tahun 1978. Dr. Monzer Kaf, Ketua Economic Group Association of Muslim Social Scientists USA, menempuh pendidikan di Syria dan US dan mendapat gelar PhD Ekonomi dengan spesialisasi ekonomi internasional. Beliau juga seorang ekonom di Islamic Research dan Training Institute Islamic Development Bank. Oke, selanjutnya. Yang pertama yaitu ada asumsi dasar Haf tentang Islamic Man. Berbeda dengan ekonomi konvensional yang mengasumsikan manusia sebagai rasional economic man. Jenis manusia yang hendak dibentuk oleh Islam adalah Islamic man atau ibadur rahman. Islamic man dianggap perilakunya rasional jika konsisten dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang seimbang. Tauhidnya mendorong untuk yakin Allah lah yang berhak membuat rules untuk mengantarkan kesuksesan hidup. Islamic man dalam mengkonsumsi suatu barang tidak semata-mata bertujuan untuk memaksimalkan kepuasan, tetapi selalu memperhatikan apakah barang itu halal atau haram, israf atau tabzir, memudaratkan masyarakat atau tidak, dan yang lain-lainnya. Islamic man tidak materialistik. Ia senantiasa memperhatikan anjuran syariat untuk berbuat kebajikan untuk masyarakat. Oleh karena itu, ia selalu baik hati, suka menolong, dan peduli kepada masyarakat sekitar. Ia pun ikhlas mengorbankan kesenangannya untuk menyenangkan orang lain. Oke, selanjutnya. Yang kedua yaitu ada teori konsumsi. Yang pertama yaitu rasionalisme Islam. Rasionalisme adalah salah satu istilah yang paling bebas digunakan dalam ekonomi, karena segala sesuatu dapat dirasionalisasikan, sekali tidak mengacunya kepada beberapa perangkat aksioma dan relevan. Rasionalisme dalam Islam dinyatakan sebagai alternatif yang konsisten dengan nilai-nilai dan unsur-unsur pokok rasionalisme. Yang pertama yaitu ada konsep kesuksesan, di mana Islam membenarkan individu untuk mencapai kesuksesan di dalam hidupnya melalui tindakan-tindakan ekonomi. Namun, kesuksesan dalam Islam bukan hanya kesuksesan materi, tetapi juga kesuksesan di hari akhir dengan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu ada konsep kekayaan. Nah, di dalam konsep kekayaan ini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai amanah dan sebagai alat bagi individu untuk mencapai kesuksesan di hari akhir nanti. Sedangkan menurut pandangan konvensional, kekayaan itu ialah sebagai hak individunya saja dan merupakan pengukur tahap pencapaian mereka untuk di dunia. Dan yang ketiga yaitu konsep barang. Dalam Al-Quran dinyatakan dua bentuk barang, yaitu barang yang baik, bersih dan suci serta berfaedah, dan barang al-riz atau pemberian Allah, hadiah dan anugerah yang bisa mengandung halal dan haram. Menurut ekonomi Islam, barang bisa dibagi menjadi 3 kategori, yaitu barang keperluan primer dan barang sekunder
dan yang terakhir yaitu barang tersier. Dalam menggunakan barang, senantiasa memperhatikan maqasid al-syariah. Oleh karena itu, konsep barang yang 3 macam tersebut tidak berada dalam satu level, akan tetapi sifatnya bertingkat dari primer, sekunder, dan tersier. Yang ketiga yaitu ada etika konsumsi. Terlalu pertanyaan-pertanyaan lewat chat room ya, ditulis dulu yang lain. Baik, Ibu. Selanjutnya yaitu etika konsumen. Islam tidak melarang individu dalam menggunakan barang untuk mencapai kepuasan selama individu. Individu tersebut tidak mengkonsumsi barang yang haram dan berbahaya atau merusak. Islam melarang mengkonsumsi barang untuk israf atau mubazir dan tabzir, seperti suap, berjudi, dan yang lainnya. Boleh ke slide selanjutnya. Baiklah, untuk pemaparan selanjutnya akan disampaikan oleh presentator selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Hasna. Di sini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Umair Chapra. Sebelumnya mohon izin untuk off-cam, Prof, dikarenakan sinyal tidak mendukung. Baik, yang pertama, M. Umair Chapra lahir pada tanggal 1 Februari 1933 di Bombay, India. Beliau adalah salah satu kontemporer Muslim yang paling terkenal pada zaman modern ini di Timur dan di Barat. Ayahnya bernama Abdul Karim Chapra. Umair Chapra dilahirkan dalam keluarga yang taat beragama, sehingga ia tumbuh menjadi sosok yang mempunyai karakter yang baik. Keluarganya termasuk orang yang berkecukupan, sehingga memungkinkan ia mendapatkan pendidikan yang baik. Masa kecilnya ia habiskan di tanah kelahirannya hingga berumur 15 tahun. Kemudian ia pindah ke Karachi atau sebuah kota di Pakistan untuk meneruskan pendidikannya, sampai meraih gelar PhD dari Universitas Minnesota. Dalam umurnya yang ke-29, ia mengakhiri masa lajangnya dengan menikahi Khairunisa Jamal Mundia pada tahun 1962 dan mempunyai 4 orang anak, yaitu Maryam, Anas, Sumayyah, dan Aiman. Dalam karir akademiknya, Dr. M. Umair Chapra mengawalinya ketika mendapatkan medali emas dari Universitas Sindh pada tahun 1950 dengan prestasi yang diraihnya sebagai urutan pertama dalam ujian masuk dari 25.000 mahasiswa. Setelah meraih gelar S2 dari Universitas Karachi pada tahun 1954 dan 1956 dengan gelar BCom atau BBA, Bachelor of Business Administration, dan MCom atau MBA, Master of Business Administration, karir akademisnya berada pada tingkat tertinggi ketika meraih gelar doktoralnya di Minnesota. Pembimbingnya yaitu Profesor Harlan Smith memuji bahwa Umair Chapra adalah seorang yang baik hati, mempunyai karakter yang baik, dan kecemerlangan akademis. Menurut Profesor Harlan Smith juga, Umair Chapra adalah seorang yang terbaik yang pernah dikenalnya, bukan hanya di kalangan mahasiswa, namun juga di seluruh fakultas. Dr. Umair Chapra terlibat dalam berbagai organisasi dan pusat penelitian yang berkonsentrasi pada ekonomi Islam. Saat ini, dia menjadi penasehat pada Islamic Research and Training Institute atau IRTI dari IDB Jeddah. Sebelumnya, ia menduduki posisi di Saudi Arabian Monetary Agency atau SAMA di Riyadh selama hampir 35 tahun sebagai penasihat peneliti senior. Aktivitasnya di lembaga-lembaga ekonomi Arab Saudi ini membuatnya diberi kewenangan oleh Raja Khalid di Arab Saudi atas permintaan Menteri Keuangan Arab Saudi, Sheikh Muhammad Abba Al-Khail. Lebih kurang selama 45 tahun, beliau menduduki profesi di berbagai lembaga yang berkaitan dengan persoalan ekonomi. Di antaranya 2 tahun di Pakistan, 6 tahun di Amerika Serikat, dan 37 tahun di Arab Saudi. Selain profesinya itu, banyak kegiatan ekonomi yang diikutinya termasuk kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga ekonomi dan keuangan dunia seperti IMF, EBRD, OPEC, IDB, OIC, dan lain-lain. Beliau sangat berperan dalam perkembangan ekonomi Islam. Ide-ide cemerlangnya banyak tertuang dalam karangan-karangannya. Kemudian, karena pengabdiannya ini, beliau mendapatkan penghargaan dari Islamic Development Bank dan meraih penghargaan King Faisal International Awards yang diperoleh pada tahun 1989.
Beliau adalah sosok yang memiliki ide-ide cemerlang tentang ekonomi Islam. Telah banyak buku dan artikel tentang ekonomi Islam yang sudah diterbitkan sampai saat ini. Terhitung sebanyak 11 buku, 60 karya ilmiah, dan 9 resensi buku. Buku dan karya ilmiahnya banyak diterjemahkan dalam berbagai bahasa, termasuk juga bahasa Indonesia. Nah, buku pertamanya ini yang berjudul Towards a Just Monetary System dikatakan oleh Profesor Rodney Wilson dari Universitas Durham, Inggris, sebagai presentasi terbaik terhadap teori moneter Islam sampai saat ini. Nah, buku ini adalah salah satu fondasi intelektual dalam subjek ekonomi Islam dan pemikiran Muslim modern, sehingga buku ini menjadi buku teks di sejumlah universitas dalam subjek tersebut. Buku keduanya, yaitu Islam and the Economy Challenge, dideklarasikan oleh ekonom besar Amerika, Profesor Kenneth Boulding, dalam resensi pre-publikasinya sebagai analisis brilian dalam kebaikan serta kecacatan kapitalisme, sosialisme, dan negara maju, serta merupakan kontribusi penting dalam pemahaman Islam bagi kaum muslim maupun non-muslim. Nah, buku ini tuh telah ditulis dengan sangat baik dan menawarkan keseimbangan literatur sintetis dalam ekonomi Islam dan kontemporer. Next slide. Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Pendapat Umair Chapra terhadap ekonomi Islam pernah dikatakannya dan didefinisikan yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu ekonomi Islam itu didefinisikan sebagai sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam, tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Menurut Umair Chapra, ekonomi Islam adalah sebagai suatu cabang pengetahuan yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui suatu lokasi dan distribusi sumber-sumber daya yang langka yang seirama dengan maqasid atau tujuan-tujuan syariah. Tanpa mengekang kebebasan individu, menciptakan ketidakseimbangan makroekonomi dan ekologi yang berkepanjangan, atau melemahkan solidaritas keluarga dan sosial serta jaringan moral masyarakat. Nah, nilai-nilai moral itu memiliki nilai yang penting dalam masyarakat manusia untuk mencegah tindakan-tindakan yang salah dan ketidakadilan serta menumbuh kembangkan kesejahteraan. Menurut Umair Chapra, di samping variabel-variabel ekonomi, perlu juga memasukkan faktor-faktor moral, psikologis, sosial, dan sejarah yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Restrukturisasi sosioekonomi dilakukan dengan memperkuat nilai-nilai moral dengan melakukan restrukturisasi sosioekonomi dalam suatu cara yang memungkinkan individu memenuhi kepentingan diri mereka hanya dalam batas-batas kesejahteraan dan stabilitas ekonomi. Nah, restrukturisasi ini bertujuan untuk mentransformasi faktor manusia dalam pembangunan untuk menjadikan mampu berperan aktif dan konstruktif dalam alokasi sumber daya yang efisien dan merata. Next slide. Prinsip-prinsip paradigma Islam. Yang pertama ada, menurut Umair Chapra, ada rational economic man. Mainstream pemikiran Islam sangat jelas dalam mencirikan tingkah laku rasional yang bertujuan agar mampu mempergunakan sumber daya karunia Allah dengan cara yang dapat menjamin kesejahteraan dunia individu. Kekayaan menurut Islam akan membangkitkan berbuat salah atau mengajak pada pemborosan, keangkuhan, dan ketidakadilan yang harus dikecam keras. Sedangkan kemiskinan telah dianggap sebagai hal yang tidak disukai karena menumbuhkan ketidakmampuan dan kelemahan. Yang kedua ada positivisme. Positivisme dalam ekonomi konvensional memiliki arti kenetralan mutlak antara seluruh tujuan atau beban dari posisi etika atau pertimbangan-pertimbangan normatif. Hal ini berseberangan dengan Islam. Para ulama telah mengakui bahwa Al-Quran dan Sunnah telah menjelaskan bahwa seluruh sumber daya adalah amanah dari Allah dan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Yang ketiga, keadilan. Beliau mengatakan bahwa memperbaiki kesalahan dengan menegakkan keadilan dan mengikis keadilan akan meningkatkan pendapatan pajak, mengekskalasi pembangunan negara, serta akan membawa berkah yang menambah kebajikan di akhirat. Ibnu Khaldun juga mengatakan bahwa mustahil bagi sebuah negara untuk dapat berkembang tanpa adanya keadilan. Yang terakhir ada Pareto Optimum.
Dalam Islam, penggunaan sumber daya yang paling efisien diartikan dengan maqasid atau tujuan-tujuan syariah. Setiap perekonomian dianggap telah mencapai efisiensi yang optimum bila telah menggunakan seluruh potensi sumber daya manusia dan materi yang terbatas, sehingga kualitas barang dan jasa yang maksimum dapat memuaskan kebutuhan atau intervensi negara. Nah, Al-Mawardi telah mengatakan bahwa keberadaan sebuah pemerintahan yang efektif sangat dibutuhkan untuk mencegah kezaliman dan pelanggaran. Nizam Al-Mulk juga menyebutkan bahwa tugas dan tanggung jawab negara atau penguasa adalah menjamin keadilan dan menjalankan segala sesuatu yang penting untuk meraih kemakmuran masyarakat yang luas. Nah, problem pertama yang dihadapi setiap masyarakat dalam mengaktualisasikan sasaran-sasaran egalitariannya adalah bagaimana menyaring klaim-klaim yang tadinya terbatas terhadap sumber daya dalam suatu cara tertentu di mana hanya klaim-klaim yang lolos tes efisiensi dan pemerataan saja yang boleh diakui. Mekanisme harga memang tidak dapat bertindak sebagai filter, namun tidak beroperasi dalam pola yang merata. Islam melengkapinya dengan satu filter lagi yang menjamin pemerataan, yaitu moral. Saringan moral ini akan menyeberang langsung ke jantung permasalahan, kebutuhan-kebutuhan yang tidak terbatas, yaitu kesadaran individu yang paling dalam dengan mengubah skala preferensi mereka supaya mengikuti prioritas-prioritas sosial dan membuat klaim-klaim mereka terhadap sumber-sumber daya suatu fungsi bagi kesejahteraan manusia. Setiap sistem ekonomi pastinya didasarkan pada ideologi yang memberikan landasan, tujuan, aksioma-aksioma, serta prinsip-prinsip. Setiap sistem ekonomi membuat kerangka di mana suatu komunitas sosioekonomi dapat memanfaatkan sumber-sumber daya alam untuk kepentingan produksi dan mendistribusikannya untuk konsumsi. Sebagai sebuah sistem ekonomi Islam diformulasikan berdasarkan pandangan Islam tentang kehidupan. Berbagai aksioma dan prinsip dalam sistem seperti ini ditentukan secara pasti dan proses fungsionalisasinya sangat jelas. Dalam mengembangkan teori ekonomi Islam, harus ditarik antara bagian dari hukum fikih yang membahas fikih muamalah dan ekonomi Islam. Bagian fikih muamalah menetapkan kerangka di bidang hukum ekonomi Islam, sedangkan ekonomi Islam mengkaji proses kegiatan manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan konsumsi dalam masyarakat. Ekonomi Islam dibatasi oleh hukum ekonomi Islam, tapi bukan satu-satunya. Norma sosial dan norma-norma agama atau aturan hukum pun mempunyai pengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Next slide. Selanjutnya ada pemikiran ekonomi Abu A'la Al-Maududi. Al-Maududi menerangkan bahwa Islam memiliki sebuah sistem ekonomi, tetapi bukan berarti Islam menerangkan sebuah sistem yang permanen dan lengkap dengan detail-detailnya. Apa yang ditunjukkan oleh Islam adalah landasan-landasan dan peraturan-peraturan dasar untuk menyusun sebuah rancangan ekonomi yang sesuai dengan segala zaman berdasarkan Al-Quran dan hadis. Islam mengakui seluruh prinsip alami dari segi ekonomi penghidupan yang merupakan dasar dari ekonomi umat manusia. Hanya saja, prinsip-prinsip yang salah harus dibuang dengan memberikan pendidikan moral semaksimal mungkin tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, sehingga keadilan akan merata. Adapun prinsip manusia yang hendaklah bebas berusaha mencari penghidupan dan mempertahankan hak Islam berusaha mengarahkan hak-hak ini dengan memberikan sejumlah pembatasan dalam praktek pelaksanaannya, dengan tujuan agar hak-hak itu tidak disalahgunakan dan tidak dipakai sebagai alat untuk menindas golongan lemah dalam masyarakat. Dalam segala aspek juga, mulai dari urusan pribadi sampai budaya dan masalah sosial, Islam menentukan landasan yang sama untuk pedoman manusia dan mempergunakannya juga ke dalam sistem ekonomi. Jadi di bidang ekonomi Islam telah membuat beberapa peraturan dan menyusun sejumlah batasan berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang menjadi tolak ukur untuk menyimpulkan peraturan-peraturan baru yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat di bidang ekonomi. Di sini merupakan tujuan organisasi ekonomi dalam Islam. Yang pertama ada kebebasan individu. Menurut Al-Maududi, tujuan yang pertama dalam utama dari Islam ialah untuk memelihara kebebasan individu dan untuk membagikannya ke dalam tingkatan yang hanya sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Alasannya kenapa Islam menjunjung tinggi kebebasan individu, karena Islam menganggap seseorang ikut bertanggung jawab secara individu kepada Allah. Pertanggungjawabannya ini tidaklah secara kolektif, tetapi setiap individu bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Oleh karena itu, Islam menentukan peraturan ekonomi kepada setiap individu dan mengikat mereka yang hanya kepada batasan-batasan yang sekiranya penting untuk menjaga mereka tetap pada jalur yang ditentukan.
Tujuan semua ini adalah menyediakan kebebasan kepada individu dan mencegah munculnya sistem tirani yang bisa mematikan perkembangan. Yang kedua, ada keselarasan dalam perkembangan moral dan materi. Perkembangan moral manusia adalah kepentingan dasar bagi Islam. Jadi penting bagi individu di dalam masyarakat untuk memiliki kesempatan mempraktekkan kebaikan secara sengaja. Karena itulah Islam tidak bersandar seluruhnya kepada hukum untuk menegakkan keadilan sosial, tetapi memberikan otoritas utama kepada pembentukan moral manusia seperti iman, takwa, pendidikan, dan lain sebagainya. Jika pembentukan moral mengalami kegagalan, maka masyarakat harus menggunakan tekanan yang kuat kepada individu untuk menjaga mereka kepada batasan yang ditentukan. Dan apabila hal itu juga gagal, Islam mengambil jalan pada penegakan hukum dan menegakkan keadilan. Yang ketiga, kerjasama, keserasian, dan penegakan keadilan. Menurut Al-Maududi, Islam menjunjung tinggi persatuan manusia dan persaudaraan serta menentang perselisihan dan konflik. Maka dari itu, Islam tidak membagi masyarakat ke dalam kelas sosial. Jika menengok pada analisis peradaban manusia akan kelas sosial, terbagi menjadi dua. Yang pertama, kelas yang dibuat-buat dan tercipta secara tidak adil yang dipaksakan oleh sistem ekonomi, politik, dan sosial yang jahat seperti Brahmana, feodal, dan kapitalis. Justru Islam itu menjunjung tinggi persatuan manusia dan persaudaraan serta menentang perselisihan dan konflik. Next slide. Ekonomi dalam Islam menurut Al-Maududi, untuk mengatasi kemiskinan, maka yang akan digunakan dan diterapkan adalah sistem ekonomi Islam dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berusaha dan bekerja. Berusaha dan bekerja dengan mengindahkan yang halal dan tidak membenarkan bagi para pemeluknya untuk mencari kekayaan semau mereka dengan jalan apa saja yang mereka kehendaki. Namun dalam Islam dijelaskan perbedaan antara jalan yang sah dan jalan yang tidak sah menurut agama. Yang kedua ada larangan menumpuk harta. Seharusnya orang tidak mengumpulkan harta yang meskipun didapatnya dengan jalan yang sah, karena akan menghambat perputaran atau distribusi kekayaan dan merusak keseimbangan serta pembagiannya di kalangan masyarakat. Orang yang mengumpulkan harta dan membagikannya di kalangan masyarakat itu adalah orang yang mengumpulkan harta dan tidak membelanjakannya, tidak hanya mencampakkan dirinya ke dalam penyakit moral, tetapi juga melakukan sesuatu kejahatan yang besar terhadap masyarakat yang banyak, di mana mudarat dan keburukannya akan kembali menimpa dirinya. Oleh sebab itu, Islam memerangi kebatilan. Membelanjakan harta di jalan Allah pada sisi lain, Islam menyuruh kepada umatnya untuk membelanjakan harta meskipun Islam juga melarang untuk bersifat boros. Namun dengan perintah ini bukan berarti ada legitimasi bagi umat Islam untuk membelanjakan harta dengan royal dan boros. Apalagi tujuan pengeluaran itu hanya untuk memenuhi kepuasan hawa nafsu belaka. Maksud diperintahkannya membelanjakan harta yaitu membelanjakan harta dengan disertai syarat fisabilillah atau syarat di jalan Allah. Sebagai seorang kapitalis, menyangka bahwa semua harta yang dikeluarkan di jalan kebajikan telah hilang dan tak akan kembali. Namun Islam membantah hal tersebut. Islam mengatakan bahwa Al-Maududi mengatakan bahwa harta yang dibelanjakan di dalam kebajikan itu tidak akan hilang dan akan kembali kepada yang memilikinya dengan sejumlah keuntungan yang besar di hari kemudian. Yang ketiga ada zakat. Zakat yang dikehendaki dalam Islam pada hakikatnya supaya kekayaan tidak dibiarkan berkumpul di salah satu tempat dalam masyarakat. Tidak selayaknya bagi orang-orang yang memperoleh kekayaan karena kebetulan nasib mereka baik atau karena kecakapan dan kecerdasan mereka akan menyimpan dan tidak membelanjakan di jalan kebajikan. Namun wajib bagi mereka membelanjakan di jalan yang memungkinkan bagi mereka yang tidak mempunyai nasib baik akan memperoleh bagian yang cukup dari kekayaan masyarakat dalam distribusinya. Next slide. Yang keempat ada hukum waris. Hukum waris Islam maju selangkah lagi untuk membagi-bagikan kekayaan yang mungkin masih tinggal terkumpul di suatu tempat hingga sesudah pengeluarannya untuk keperluan pribadi, untuk infak di jalan Allah, dan untuk menunaikan zakat. Yang demikian itu adalah dengan melaksanakan hukumnya mengenai waris. Yang dikehendaki dalam Islam dengan hukum ini adalah barang siapa yang meninggalkan harta banyak atau sedikitnya, sebaiknya harta itu dibagi-bagikan kepada kerabat karibnya. Dan barang siapa yang tidak mempunyai ahli waris yang mewarisinya, tidaklah seharusnya hak itu diberikan kepada anak angkat, namun semua hartanya harus diserahkan kepada Baitul Mal kaum muslimin supaya dapat dinikmati manfaatnya oleh seluruh umat. Yang kelima ada ghanimah. Ghanimah menurut
Al-Maududi, Ghanimah Islam telah memerintahkan supaya yang dapat dirampas oleh muslimin di medan perang dibagi menjadi 5 bagian. 4 bagian buat mereka yang ikut dalam peperangan dan sebagian untuk kepentingan sosial dan kepentingan kepentingan kaum muslimin. Yang terakhir, hemat. Hemat dalam Islam memperhatikan dan mengawasi perputaran kekayaan pada seluruh masyarakat, dan ditentukannya satu bagian dari harta orang-orang kaya untuk diberikan kepada fakir miskin pada satu sisi, dan pada sisi lain diperintahkannya kepada tiap-tiap individu dalam mengeluarkan hartanya, hingga keseimbangan dalam pembagian kekayaan tidak terganggu karena kelalaian dan keterlaluan individu-individu dalam mempergunakan kekayaan mereka. Next slide. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hasna. Kepada Hasna dipersilakan. Baik, terima kasih Cindy. Untuk yang selanjutnya adalah pemikiran ekonomi Yusuf Qaradawi. Penjelasan pemikiran ekonomi Yusuf Qaradawi lebih dititikberatkan kepada perbedaan antara ekonomi Islam dengan ekonomi hasil teori manusia, yakni terletak pada nilai dan akhlak. Hal ini meliputi urgensi, kedudukan, dan dampaknya dalam berbagai bidang ekonomi seperti produksi, konsumsi, perputaran, dan peredaran. Al-Qaradawi menekankan ekonomi adalah harapan menjadi ilmu, tetapi bukan ilmu. Dijelaskan olehnya, pemikiran-pemikiran ekonomi bukanlah pemikiran yang mapan dan permanen, akan tetapi mengalami perubahan dan pergantian. Al-Qaradawi juga menguatkan hal ini dengan pendapat ahli ekonomi Amerika Serikat, John Gans, yang menyatakan bahwa ekonomi adalah bukan ilmu, tetapi harapan menjadi ilmu. Pendapat serupa dikemukakan oleh William James, ahli psikologi terkenal, pada penutup dari pernyataan bahwa ekonomi bukan ilmu, melainkan keinginan untuk menjadi ilmu. Boleh di next slide. Kemudian ada nilai dan karakteristik ekonomi Islam. Yang pertama, ekonomi Islam berbeda dengan yang lainnya. Dikatakan oleh Yusuf Qaradawi bahwa ekonomi Islam adalah ekonomi ilahiyah, ekonomi berwawasan kemanusiaan, ekonomi akhlak, dan ekonomi pertengahan. Dijelaskan lebih lanjut, produksi, konsumsi, sirkulasi, dan distribusi merupakan cabang, buah, dan dampak dari makna dan nilai keempat ekonomi di atas sebagai cerminan ataupun penegasan. Sebaliknya, jika tidak demikian, Yusuf Qaradawi menyebut keislaman hanya sekedar simbol dan pengakuan. Yang pertama ada ekonomi ilahiyah. Dikatakan ekonomi ilahiyah karena bertitik berangkatnya dari Allah, sehingga tujuan, cara, dan kegiatan-kegiatan ekonomi diikatkan pada prinsip ilahiyah, yakni tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan prinsip ilahiyah, seorang muslim akan selalu tunduk kepada aturan Allah dan dalam bermuamalah, sehingga ia akan menghindari sesuatu yang haram, tidak akan melakukan penimbunan, tidak akan melakukan zalim, menipu, menyuap, dan menerima suapan, bahkan dari hal-hal subhat. Ketika seorang muslim memiliki harta, hartanya tidak mutlak miliknya sehingga tidak bertindak sekehendak hatinya. Makna selanjutnya dari ekonomi ilahiyah, yakni menempatkan kegiatan ekonomi sebagai sarana penunjang baginya dan menjadi pelayan bagi akidah dan risalahnya. Yusuf Qaradawi juga menekankan bahwa ekonomi adalah bagian dari Islam dan merupakan bagian yang dinamis serta penting, tapi bukan asas yang mendasar bagi bangunan Islam. Bukan titik pangkal ajarannya, bukan tujuan risalahnya, bukan ciri peradaban, dan bukan pula cita-cita umatnya. Ekonomi Islam yang Rabbani ini juga menjelaskan adanya pengawasan internal atau hati nurani yang ditumbuhkan di dalam diri seorang muslim. Oleh sebab itu, Yusuf Qaradawi merasa pentingnya pendidikan iman dalam rangka mengarahkan perekonomian ke arah yang dikehendaki Islam dan mengendalikannya dengan hukum syariah. Kemudian yang kedua ada ekonomi akhlak. Al-Qaradawi menyatakan bahwa antara ekonomi dan akhlak tidak akan pernah terpisah. Tidak hanya dalam ekonomi, akan tetapi berlaku juga dalam dunia politik, perang, dan ilmu. Dikatakan olehnya, akhlak adalah daging dan urat nadi kehidupan Islami. Hal ini berdasarkan pada risalah Islam adalah risalah akhlak, yakni dalam sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya tiadalah aku diutus melainkan hanya untuk menyempurnakan akhlak. Makna dari ekonomi akhlak ini adalah seorang muslim tidak bebas mengerjakan apa saja yang diinginkannya, ataupun apa yang menguntungkan saja. Hal ini dikarenakan seorang muslim terikat oleh iman dan akhlak pada setiap aktivitas ekonomi yang dilakukannya. Kemudian yang ketiga ada ekonomi kemanusiaan. Dalam bahasan ekonomi kemanusiaan ini, Al-Qaradawi menjelaskan bahwa manusia adalah merupakan tujuan kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam, sekaligus merupakan sarana dan pelakunya, yakni dengan memanfaatkan ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Lebih lanjut, beliau menuliskan nilai kemanusiaan terhimpun dalam ekonomi Islam pada sejumlah nilai yang dengannya lahir warisan yang berharga pada peradaban yang istimewa.
Nilai ini yang tergandung dalam makna dari zakat yang diperintahkan Allah. Di samping itu, ekonomi manusia yang dimaksud oleh Al-Qardawi adalah mewujudkan kehidupan yang baik bagi manusia. Dijelaskan dalam pandangan Islam, kehidupan yang baik terdiri dari dua unsur yang saling melengkapi, yakni unsur materi dan unsur rohani. Zuhud atau kesederhanaan yang diajarkan Islam adalah kemampuan mengatasi syahwat kehidupan dan gemerlapnya dunia dan mendahulukan akhirat daripada dunia, jika keduanya bertentangan. Sehingga disimpulkan, harta yang menjadikan orang muslim bahagia adalah harta yang mencukupinya dan menjaganya dari meminta-minta kepada orang lain. Di samping kesehatan dan keamanan. Kemudian yang keempat ada ekonomi pertengahan. Ekonomi pertengahan bermakna keadilan yang ditegakkan oleh Islam di antara individu dengan masyarakat. Sistem ekonomi Islam tidak seperti kapitalis, juga tidak seperti sosialis. Seperti yang diterangkan dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 7-9, yang artinya, dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca keadilan supaya kamu jangan melampaui batas tentang neraca itu. Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi neraca itu. Nilai pertengahan dan keseimbangan yang dibawa oleh Islam adalah berkaitan dengan dua aspek, yakni harta dan kepemilikan. Sikap Islam terhadap harta. Harta hanya merupakan saran untuk mencapai kebaikan berupa hubungan baik dengan Allah dan kepada sesama makhluk. Al-Qardawi juga membantah pendapat orang yang mengaku ahli tasawuf bahwa memperbanyak harta merupakan penghalang kepada Allah dan siksaan. Sedangkan menyimpannya merupakan hal yang bertentangan dengan tawakal. Hal ini dikaji dari tujuan dan dampaknya. Dipaparkan juga dalam pembahasan ini bahwa kehidupan ekonomi yang baik adalah sarana mencapai tujuan yang lebih besar. Dan manusia diciptakan bukan untuk keperluan ekonomi, tetapi masalah ekonomi lah yang diciptakan untuk kepentingan manusia. Pertengahan Islam dalam masalah kepemilikan, Islam mengakui kebebasan pemilikan dan harta milik pribadi yang dijadikan landasan pembangunan ekonomi. Apabila berpegang pada ketentuan Allah, pemilikan dengan jalan halal dan pengembangannya pula dengan yang telah disyariatkan. Berkaitan kepemilikan ini, Islam mewajibkan atas pemiliknya untuk zakat, memberikan nafkah pada kaum kerabat, menolong orang ketika mendapat musibah dan membutuhkan, berpartisipasi terhadap penyelesaian persoalan masyarakat, dan sebaliknya, Islam mengharamkan pemilik harta membuat kerusakan di muka bumi. Boleh di next slide. Kemudian ada periode kontemporer tahun 1930 sampai sekarang. Era tahun 1930-an merupakan masa kebangkitan kembali intelektualitas di dunia Islam. Kemerdekaan negara-negara muslim dari kolonialisme barat turut mendorong semangat para sarjana muslim dalam mengembangkan pemikirannya. Khursyid membagi perkembangan ekonomi Islam kontemporer menjadi 4 fase, yaitu yang pertama, pertengahan 1930-an banyak muncul analisis masalah ekonomi sosial dari perspektif Islam sebagai wujud kepedulian terhadap dunia Islam yang secara umum dikuasai oleh negara-negara barat. Meskipun kebanyakan analisis ini berasal dari para ulama yang tidak memiliki pendidikan formal di bidang ekonomi. Namun langkah mereka telah membuka kesadaran baru tentang perlunya perhatian yang serius terhadap masalah sosial ekonomi. Kemudian pada fase kedua, pada tahun 1970-an, banyak ekonom muslim yang berjuang keras mengembangkan aspek tertentu dari ilmu ekonomi Islam, terutama dari sisi moneter. Mereka banyak mengetengahkan pembahasan tentang bunga dan riba dan mulai menawarkan alternatif mengganti bunga. Konferensi internasional pertama diadakan di Mekah, Saudi Arabia pada tahun 1976. Disusul konferensi internasional tentang Islam dan tata ekonomi internasional baru di London, Inggris pada tahun 1977. Sejak itu, banyak karya tulis yang dihasilkan dalam wujud makalah, jurnal ilmiah hingga buku, baik yang dipresentasikan dalam pertemuan-pertemuan internasional maupun yang diterbitkan secara khusus. Kemudian pada fase ketiga, perkembangan ekonomi Islam selama 1,5 dekade terakhir menandai fase ketiga di mana banyak berisi upaya-upaya praktikal, operasional bagi realisasi perbankan tanpa bunga, baik di sektor publik maupun swasta. Bank-bank tanpa bunga banyak didirikan, baik di negara-negara muslim maupun di negara-negara non-muslim, misalnya di Eropa dan Amerika. Dengan berbagi kelemahan dan kekurangan atas konsep bank tanpa bunga yang digagas oleh para ekonom muslim, langkah ini menunjukkan kekuatan real dan keniscayaan dari sebuah teori keuangan tanpa bunga. Kemudian pada fase keempat, pada saat ini perkembangan ekonomi Islam sedang menuju kepada sebuah pembahasan yang lebih integral dan komprehensif terhadap teori dan praktik ekonomi Islam. Adanya berbagai keguncangan dalam sistem ekonomi konvensional, yaitu kapitalisme dan sosialisme, menjadi sebuah tantangan sekaligus peluang bagi implementasi ekonomi Islam. Dari sisi teori dan konsep yang terpenting adalah membangun sebuah kerangka ilmu ekonomi yang menyeluruh dan menyatu, baik dari aspek mikro maupun makroekonomi. Berbagai metode ilmiah yang baku banyak diaplikasikan di sini. Dari sisi praktikal adalah bagaimana kinerja lembaga ekonomi yang telah
dapat berjalan baik dengan menunjukkan segala keunggulannya serta perlunya upaya yang berkesinambungan untuk mengaplikasikan teori ekonomi Islam. Mungkin itu tadi pemaparan presentasi dari kelompok 12. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator yang sudah mempresentasikannya dengan baik.